Demo hitamkan Jogja, aksi Indonesia gelap tuntut lengserkan Prabowo Gibran, kawasan Malioboro lumpuh. Indonesia gelap nih bos, kok bisa? Jadi gini, tagar Indonesia gelap lagi viral di berbagai media sosial. Tagar ini mulai ramai dipakai netizen sejak awal Februari. Penyebabnya apalagi kalau bukan kebijakan pemerintah yang bikin geleng-geleng kepala. Padahal pemerintahan ini baru jalan 3 bulan. Udah banyak aja blundernya. Puncaknya mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap pas Senin 17 Februari kemarin. Bukan cuma di Jakarta, demo ini menyebar ke banyak daerah di Indonesia, mulai dari Lampung, Jogja, Malang, bahkan sampai Papua. Mereka memberikan tuntutan terhadap banyak hal, misalnya soal pendidikan gratis, nyabut proyek strategis nasional, tolak revisi UU Minerba, ngapus multifungsi ABRI, ngesain UU Masyarakat Adat, cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang isinya motong anggaran pendidikan dan kesehatan. Enggak cuma itu aja, mereka juga minta pemerintah buat evaluasi makan bergizi gratis, penghapusan tukin buat para dosen, pengganti UU perampasan aset, menolak revisi UU yang bikin aparat kebal hukum, nolak revisi peraturan DPR, sampai reformasi kepolisian Indonesia. Abis itu, para demonstran mau ada efisiensi dan perombakan pejabat kabinet merah putih yang bermasalah. Setuju banget sama kalian guys. Gimana nih Pak Jokowi? Padahal beliau bilang pas HUT Gerindra kemarin kalau semua kesalahan dilempar ke dia. Sementara nggak ada yang berani nyenggol Presiden Prabowo. Sampai bilang kalau Prabowo ini presiden terkuat. Ini buktinya rakyat pada turun ke jalan dan nyalahin Prabowo. Gimana sih? Oh iya, kan rumusnya apa yang dibilang Pak Jokowi yang berlaku adalah kebalikannya. Terbaru Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang kalau presiden ngadepin aksi demo kemarin dengan santai. Doi nebelin kalau presiden dah biasa ngadepin aksi kayak gini. Sekalian juga dia minta maaf kalau kinerja mereka belum maksimal. Bentar nih Pak, kayaknya semua hal ini nggak bisa selesai pakai maaf doang deh. Harus ada langkah tegas yang diambil nggak sih? Tahu pengertian hati nurani rakyat yang telah menjerit-jerit memohon-mohon agar bangsa dan negara ini menjadi adil dan makmur. Di mana kamu Prabowo? Bakat kamu Prabowo, endasmu, di mana endasmu Prabowo? Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Hanya orang tolol sebenarnya yang tidak pro dengan kebijakan Prabowo Subianto, khususnya terkait efisiensi anggaran. Teman-teman boleh cek ya, berdasarkan instruksi Presiden, negara bisa berhemat kurang lebih 306 triliun. Harapannya anggaran sebesar itu bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat yang lebih besar. Tapi Pak Prabowo, saya memahami teman-teman di luar sana mengkritik kebijakan Bapak, bahkan mengatakan bahwa Bapaklah omon-omon, ya. Jadi omon-omon saja itu. Kenapa? Yang pertama, Pak Prabowo, kalau memang ingin berhemat, kenapa kabinet yang Bapak pimpin hari ini begitu gemuk? Ada ratusan kementerian, ya. Jumlah menteri, wakil menteri, dan utusan khusus presiden itu kurang lebih ada 100-an kursi, ya. Bapak kemarin bandingkan dengan Timor Leste dengan 28 kabinet dengan negara sekecil itu. Tapi Bapak lupa membandingkan kabinet Bapak dengan Amerika Serikat yang hanya 15 kursi menteri dan departemen, dengan Cina yang 36 menteri dengan populasi sebanyak itu. Di era Bapak hari ini dengan segitu banyaknya, tentu juga mereka akan memiliki staf khusus, tenaga ahli, tentu gaji, fasilitas, tunjangan, bahkan tetot-tetot di jalan. Itu yang akan membuat APBN kita jadi boncos.
Disitulah letak kontradiktif dari kebijakan yang Bapak buat. Karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Buat 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, Mas. 11/100. 2 kata buat pemerintahan Prabowo Gibran, Mas. Omon-omon. 2 kata buat pemerintahan Prabowo Gibran, Mbak. Rezim gemuk. 2 kata buat pemerintahan Prabowo Gibran, Mas. Rezim serampangan. Buat pemerintahan Prabowo Gibran. Joget terus. 2 kata buat pemerintahan Prabowo Gibran. Pemangkasan demokrasi. Kalau memang ingin berhemat anggaran, ya, kita juga bisa cek kenapa tidak seluruh kementerian lembaga yang diefisiensikan. Kenapa? Apakah memang di kementerian lembaga yang tidak penghematan anggaran itu tidak ada anggaran-anggaran yang pemborosan yang Bapak sampaikan di pidato-pidato Bapak? Misalnya FGD, studi banding, kunjungan ke luar negeri, penggunaan ATK dan lain sebagainya. Kan tidak mungkin di kementerian lembaga yang tidak kena penghematan anggaran tidak ada anggaran-anggaran seperti itu. Jadi alangkah baiknya Bapak juga berlaku adil untuk mengecek seluruh kementerian lembaga di Republik ini, termasuk DPR RI. Bapak harus tegas di situ. Ya, jadi ini bukan sekedar omon-omon, sehingga kebijakan-kebijakan yang Bapak keluarkan tidak kontradiktif dengan apa yang Bapak kerjakan. Forum Badan Eksekutif Mahasiswa BEM DIY dan masyarakat kembali melakukan aksi Jogja Menggil menyikapi seruan dari Tagar Indonesia Gelap dengan berdemo dari kawasan parkir Abu Bakar Ali menuju titik nol KEM di kawasan Malioboro, Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025. Ribuan massa yang berkumpul sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat mengenakan pakaian serba hitam yang membuat kawasan Jalan Malioboro dan sekitarnya lumpuh tak bisa dilalui. Dress code itu sebagai tanda pesimisme dan kekecewaan akan situasi masa depan Indonesia yang kian gelap dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Mereka membawa berbagai spanduk tuntutan dan seruan akan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Masa aksi Jogja memanggil Tagar Indonesia Gelap tidak menyuarakan tuntutan, melainkan pekik perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Koordinator Lapangan Aksi Indonesia Gelap, Derian, menjelaskan bahwa gerakan ini mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat luas untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap pemangkasan anggaran pendidikan. Menurutnya, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah terkait alokasi dana yang dipangkas tersebut. Selain menolak pemangkasan anggaran pendidikan, massa juga mendesak pemerintah untuk lebih memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan, serta segera mengesahkan RUU perampasan aset. Dalam aksi ini, slogan Indonesia Gelap diusung sebagai simbol kritik terhadap pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Perwakilan massa Jogja memanggil, Semanov menilai kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran banyak yang absurd. Ia menyebut hal ini dikarenakan gagalnya komunikasi publik dari para menteri-menterinya terkait kebijakan. Semanov juga menyebut Presiden Prabowo seperti pahlawan kesiangan dalam polemik gas subsidi. Hingga akhirnya gas dikembalikan ke pengecer. Selain itu mereka juga menyampaikan banyaknya konflik agraria di antaranya pagar laut di Tangerang, serta di Pati, Jawa Tengah yang semuanya dikelola oleh orang tertentu. Mereka juga menyoroti pernyataan Prabowo Subianto yang mana koruptor akan dimaafkan apabila yang bersangkutan mengembalikan uang hasil korupsi. Semanov turut mengkritisi mengenai efisiensi anggaran besar-besaran demi mewujudkan program makan siang bergizi MBG, yang mana itu merupakan janji politik Prabowo Gibran saat Pilpres. Dia juga ragu dengan dinamika politik saat ini yang dinilainya sangatlah suram, sebab menurut Semanov reformasi yang diupayakan sejak dulu telah gagal. Dari beberapa pernyataan tersebut, Jogja memanggil tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Jogja memanggil memiliki poin perlawanan. Pertama, turunkan Prabowo Gibran. Bubarkan Kabinet Merah Putih. Ketiga, bangun demokrasi kerakyatan seperti yang disampaikan Moh Hatta.